Melanjutkan soal nomor 5, yaitu tentang program musim 2. Oke, di sini kita buat kamusnya menjadi, kamusnya menjadi pengunjung baru, total baru integer, semua integer. Oke, jadi kita algoritma, kita buat input, kita buat kenapa ini input pengunjung, belum diinput. Kalau dari sini totalnya kita assign dulu, jadi 0 kan. Terus dari soalnya kita buat lanjut ke ruangan for loop for for loop for i diassign 1 to 5 do kita pakai ini, pakai repeat kita pakai repeat dulu. Di sini kita input penunjuknya pengunjung until pengunjungnya lebih dari 0 dan pengunjung sedikit dari 100. Oke, kita total dimana jadi total itu total ditambah pengunjung. Oke, total tambah pengunjung baru kita enfor untuk informasinya. Enfor di situ, terus enfor oke. Outputnya belum. Outputnya total. Oke, mari kita tracing. Mari kita tracing Oke. Misalnya untuk di hari pertama kan 10, karena pengunjungnya 10, kita masukkan inputnya pengunjung 10. Pengunjungnya kan 10, yaitu pengunjung lebih dari 0 dan pengunjung di ini salah kayaknya. Pengunjung pas nggak sih? Ini lebih besar dari 200. Tidak boleh. Berarti misalnya 199, 300, 300, 100.
Misalnya hari pertama 10 di input pengunjung hari pertama itu 10, berarti 10 lebih besar dari 0 dan pengunjung 10 lebih kecil dari 0. Nah, lebih kecil dari 200, maka total dijumlahkan, total itu pengunjung ditambah total atau totalnya kan 0. Jadi pengunjung 10 ditambah total dari 10. Terus kita lanjut ke hari kedua yaitu 5, masuk juga karena ini gimana ya, gimana sih meter apa sih, karena ini true dan ini true, maka pengunjungnya 5 tambah 0, enggak nih, 5 tambah 10 jadi 15, karena ya pas 15. Terus kita lanjut ke hari yang ketiga, ini 300, yaitu dia tidak valid ya, karena di sini melebihi 200. Jadi tidak terhitung. Min 3 juga tidak, karena pengunjung kan harus lebih dari 0. Min 30 juga. Baru yang terhitung 3. 3 berarti kita pengunjung 15 tambah 3 18. Berarti hasilnya 18. 456 juga nggak terhitung karena itu lebih dari 200. Terus berapa sih tadi? 10 tambah 5 tambah 3 18. 18 berarti 140. 140 masuk, berarti 140 tambah 18. 140 tambah 8 158. 158 total sekarang. Baru untuk hari yang kelima 158 tambah 35 158 35. Oh ya, pas 193. Berarti untuk tracingnya pas ya, karena kita yang bisa dimasukkan itu hanya yang di bawah 200 dan di atas 0. Selanjutnya kita akan mengerjakan program balap mobil mini. Pada sebuah pertandingan balap mobil mini yang diikuti oleh tim A dan tim B untuk beradu kecepatan, masing-masing tim menggunakan 5 mobil mini. Artinya terdapat 10 mobil di lintasan. Karena di sini sudah ditentukan berapa kali melakukan perulangan, kita bakal menggunakan for. Pemenangnya ditentukan oleh 4 mobil dari suatu tim yang sampai garis finish pertama kali. Berarti masukan terdiri dari 10 karakter A atau B. Karakter A untuk tim A dan karakter B untuk tim B. Selanjutnya urutan karakter menyatakan urutan mobil untuk garis finish. Keluaran tim menjadi pemenang atau teks tidak valid apabila jumlah mobil tim A dan B masing-masing bukanlah 5. Berarti jika input A atau B-nya lebih dari 5, maka hasilnya keluarannya bakal tidak valid. Berarti ada variabel input, terus ada variabel inputnya ini karena A atau B berarti dia menggunakan string. Terus kita menggunakan perulangan berarti otomatis I. Terus untuk menghitung banyaknya mobil A atau mobil B yang enggak masuk garis finish berarti ada count A dan count B. Count A, count B ini integer. Sama variabel boolean untuk A menang atau B yang menang. Boolean algoritma
pertama pasti bakal, karena dilakukan perulangan, kita inputnya nanti di dalam perulangannya. Terus inisiasi di assign aja dulu ya. Berarti count A sama dengan 0, count B sama dengan count B sama dengan 0, 0. Terus pasti untuk menang, karena pertama pasti dia belum menang kan, berarti masih false nilai booleannya. Begitu juga dengan B menang, dia false. Oke, sudah, baru kita masuk ke perulangan for sign dulu. I sama dengan 1 for I to 10, karena mobilnya kan A5 dan B5. Kalau A-nya lebih dari 5 atau B-nya lebih dari 5, dia tidak valid. Berarti kan mobilnya otomatis 10. Ini 10. Berarti input dulu. Input ini ganti aja, jangan input kali ya, mobil. Nah, di input mobil, for input mobil. Setelah di input, berarti if mobil sama dengan A, variabel A-nya nih, variabel B sama dengan A, maka otomatis yang kehitung kan count A sama dengannya. Nah, count A plus 1. Kita if, terus ada kebalikannya, if mobil sama dengan B, maka yang dihitung dari count B ya. Count B plus 1. And if. Nah, sini udah sengaja and for. Ini kita udah bakal mendapatkan mobil A dan mobil B. Nah, untuk yang cara biar menentukan siapa yang menang pertama kali atau yang mencapai, tadi kan yang mencapai nilai 4 pertama kali, dia yang menang. Berarti kita melakukan percabangan lagi. If count A sama dengan 4 dan N B nya, kalau misalnya A yang menang, otomatis kan B nya kalah, berarti B menang. B nya menang. Iya, B menang, atau iya B menang. Kan B menang di sini dia false. Berarti if count A sama dengan 4 and B-nya tidak menang karena sini sudah di false, maka otomatis
otomatis A-nya yang A ini kan A-nya false, karena B-nya tidak menang false, maka yang A menang kita assign dengan true. And if, terus if lagi, if count B sama dengan 4 sama kayak yang tadi, and tapi kebalikannya, berarti jika B yang menang maka yang false kan nilai A nya menang, dan B menang desain dengan nilai true. Bukan desain, jadi nilai true. And if, nah di sini kita sudah dapat di mobil mana yang mencapai garis 4 mobil yang mencapai garis finish terlebih dahulu. Terus untuk apa lagi ya, untuk ngeprintnya berarti kan kalau nilai mobilnya lebih dari 5, entah itu mobil A atau entah itu mobil B, keluarannya bakal tidak valid. Berarti if count A tidak sama dengan 5, karena kan otomatis ya, kalau misalnya salah satunya tidak sama dengan 5, berarti kan misalnya A tidak sama dengan 5, berarti kan yang B-nya itu antara dia kurang dari 5 atau lebih dari 5. Misalnya aja A-nya itu ada 4, otomatis kan yang B nilainya itu 6, jadi dia tidak valid. 5 and count B tidak sama dengan 5, then output karena karena tadi tidak valid. Nah, pakai else if count, karena tadi udah dihitung ya di sini ya, count A sama dengan 4 dan B-nya tidak menang, berarti A menang. Berarti A menang sama dengan true, then outputnya otomatis adalah A, nanti A yang menang. Else if kebalikannya A menang, berarti B yang menang. B menang sama dengan true, then outputnya B yang menang. Kita end if, sini udah end if udah, end program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aziz Abdul Ghafur. Di sini saya akan membahas soal Pungpro nomor 5, yaitu digit terurut. Di perintah soal ini adalah buatlah sebuah program yang digunakan untuk menentukan keterurutan digit yang terdapat pada suatu bilangan bulat. Nah, masukannya terdiri dari bilangan bulat positif, dan keluarannya adalah teks menyatakan keterurutan digit pada bilangan
berupa ascending untuk terurut menaik dan descending untuk terurut menurun. Dan juga ada juga keluaran yang tidak terurut. Jadi jika bilangannya tuh bisa bilang dituliskan tuh 2, 3, 9, 5 seperti itu kan artinya tidak berurut kan, karena tidak naik juga tidak turun, itu naik turun lah. Jadi tidak terurut. Nah, untuk algoritmanya tersendiri yang pertama untuk codingannya tuh kita tulis pseudocode-nya, yaitu kita namain dulu lah nama programnya, yaitu program digit terurut. Nah, program digit terurut. Nah, selanjutnya kita harus memasukkan variabel. Nah, untuk variabel sendiri kita harus menentukan tipe datanya itu apa. Nah, untuk kasus ini saya menggunakan 3 variabel, yaitu pertama variabel build itu untuk menunjukkan bilangan yang diinput itu apa, seperti itu. Dan juga naik dan juga turun. Nah, naik dan turun ini untuk mendeteksi bilangan yang diinput itu urutannya itu menaik atau menurun. Nah, jadinya saya menambahkan variabel naik dan turun. Langsung saja kita tipe data untuk build naik dan turun adalah integer karena kita membutuhkan angka integer. Langsung saja untuk algoritmanya, yang pertama kita masukkan input terlebih dahulu. Input build. Pertama inputnya itu adalah build. Ini sepertinya kelebihan. Nah, oke, langsung saja. Nah, yang kedua, kita input naiknya itu sama dengan 0 karena kita ingin menghitung naik dan turunnya itu berapa kali. Jika bisa bilang konstan naik, berarti dia tuh istilahnya jika dia naik terus, berarti kan kita ambilnya tuh nanti misal bilangannya tuh 1234. Untuk algoritmanya kita akan mengambil dari bilangan 4 terlebih dahulu. Jadi kan jika bilangan 4-nya itu lebih besar daripada bilangan ketiga, yaitu bilangan 3, berarti kan dia tuh menurut menaik karena yang mulainya itu dari 1, 2, 3, 4. Jadi dia ascending seperti itu. Nah, terus lanjut. Oke, lanjut. Turun kita input dengan 0, assign 0. Oke, lanjut kita buat perulangannya. Karena kenapa kita buat perulangan? Kita akan mengambil bilangan yang diinput tuh satu-satu. Jadi bisa bilang per digit-digitnya tuh kita akan analisis nih. Dia tuh antara digit 1 dan digit 2 tuh naik atau turun. Seperti itu. Nah, langsung saya akan menggunakan perulangan while do. Untuk kondisi di mana bill-nya itu lebih dari sama dengan 10 do. Kenapa lebih dari sama dengan 10? Saya akan membandingkannya itu hanya 2 digit aja. Jadi jadi dalam perulangan ini akan mengambil 2 digit. Jika saya ibaratnya jika bill-nya itu lebih dari 0, ditakutkan digit yang diambilnya itu malah yang selebihnya. Yang selebihnya kan ibaratnya kan kosong. Nah, itu hal yang tidak ingin diharapkan seperti itu. Oke. Untuk ini ditambahkan saja untuk while to wait. Nah, di sini saja lah ya. Nah, untuk kondisinya sendiri yang dimana jika bill mod 10 kurang dari mod bill div 10, kita kurung. Oke, di mod terlebih dahulu. Nah, ini artinya jika kita kan ibaratnya bakal ngambil bilangan yang terbelakang dulu ya, misalkan 1234. Nah, kita akan bandingkan 4 kurang dari 3 atau enggak. Jika 4 ternyata kurang dari 3, berarti kan dia descending karena ibaratnya bilangan paling belakangnya itu malah bilangan terkecil kan. Seperti itu. Nah, if then, maka bilangan yang ini di sini saja biar estetik. Di sini saja lah ya. Nah, dan untuk ini berarti dia akan
istilahnya turun. Iya, dia akan turun. Oke, dia akan turun. Lanjut, turun plus 1. Jadi dia akan menganalisis bahwa untuk build mode-nya ini tuh turun gak. Ternyata bisa bilang 4, 3. Ternyata pas dibandingin 4 dan 3-nya tuh ternyata 3-nya tuh kurang dari misal ada bilangan lain lah, misalkan 1, 2, 3, 4, kita ambil misal 3-nya tuh digit 2 dan 4-nya tuh digit 1. Jika digit 1-nya tuh kurang dari digit 3 atau digit 2, berarti kan dia akan descending kan, bisa bilang turut menurun, karena misal kita ambil bilangan 4, 3, 2, 1, nah kan bilangan terakhirnya itu kan paling kecil kan, jadi dia akan descendingnya tuh turut menurun seperti itu. Oke, langsung saja kita gunakan else if build mode 10 lebih dari build div 10 guru mode 10. Nah, ini tadi sebaliknya. Kan tadi jika bilangannya akhirnya lah ya. Jika bilangan akhirnya itu malah lebih besar, berarti kan dia tuh malah terus menaikkan. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, bilangan terakhir ini kan 4 tuh lebih besar kan dari bilangan yang lainnya. Berarti kan dia terus menaik seperti itu. Naik sama dengan naik plus 1 seperti itu. Jadi ini buat naik turunnya tuh, variabel naik turun tuh untuk mengecek dia tuh kondisinya tuh lagi naik atau lagi turun seperti itu. Oke, langsung saja Oke. Nah, di sini kita supaya si bilangannya tuh bisa dicek per satu-satu atau bisa dicek per digitnya tuh antara digit satu dan digit lainnya tuh naik atau turun. Kita harus input bill-nya tuh kita ubah jadi bill div. Jadi bisa bilang akan menghapus yang udah dicek lah, bilangan yang belakangnya yang udah dicek dia tuh naik atau turun seperti itu. Oke, berarti untuk perulangannya, untuk salah satu kondisi perulangannya udah selesai. Jadi langsung saja kita end while. Nah, untuk pengecekan per digitnya kan udah nih, algoritma pengecekan per digitnya udah. Sekarang untuk kondisinya, jadi kan di perintah soalnya tuh minta jika dia tuh terurut menaik maka dia tuh ascending, dan juga dia turut menurun maka dia descending. Jika dia naik dan juga dia turun maka tidak terurut. Nah, untuk programnya tersendiri kita langsung masukkan saja untuk outputnya ya. If jika turunnya itu lebih dari 0 dan juga naiknya itu sama dengan 0, then output ascending. Oke, ascending benar. Oke. Nah, untuk selanjutnya else if turunnya itu sama dengan 0 dan naiknya itu lebih dari 0 atau bisa bilang ada nilainya lah. Oke. Then dia itu akan menjadi
Maaf, ini ada sedikit kesalahan. Yang ini tuh descending. Descending. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya output yang ini tuh ascending. Nah, bisa bilang kenapa seperti itu? Jadi kan yang naik, jika tidak terdeteksi dia tuh turun, atau bisa dibilang kan kayak dibandingin digit 2 dan juga digit 1. Ternyata digit satunya tuh yang paling kecil, yaitu digit yang paling akhir. Berarti kan digit 1 tuh lebih kecil daripada digit 2, digit 3, dan juga digit 4. Berarti kan dia menurun kan, turut menurun. Misal kayak 4, 3, 2, 1. Satunya kan yang paling kecil, 2 yang paling kecil, 3 sama 4. Dia kan berarti jadi bisa dibilang terurut menurun kan. Seperti itu. Dan juga untuk yang salah satu kondisi ini, else if dia tuh turunnya itu 0. Jadi si algoritma itu mendeteksi bahwa bilangannya itu per digitnya itu dia tidak turun sama sekali, yaitu semuanya itu pada naik. Jadi dari bilangan awal itu misalkan 1234 1234, dan dia tuh mendeteksi bahwa itu terurut menaik seperti itu. Karena bisa dibilang bilangan akhirnya itu tuh lebih besar dari bilangan yang awal. Bilangan akhir tuh jadi ibaratnya kayak 1234. Nah, bilangan akhirnya itu kan 4. Itu lebih besar dari bilangan sebelumnya kayak 3 seperti itu. Jadi kan kayak 1 2 3 4. Nah, dia tuh ascending nih, terurut menaik seperti itu. Oke. Langsung saja, ini kan untuk kondisi outputnya itu yang ascending juga descending. Nah, sekarang di soal dia minta jika tidak terurut menaik dan juga menurun, if turunnya itu lebih dari 0 dan naiknya itu lebih dari 0, dan outputnya dia jadi tidak terurut. Kenapa jadi tidak terurut? Bisa dibilang logikanya jadi gini. Jadi dalam misal kita masukkan suatu bilangan, bilangnya itu misalkan kita bayangkan kita memasukkan suatu bilangan. Nah, algoritma awal yaitu loopingnya itu memeriksa bahwa dia tuh antara bilangan satu dan bilangan itu naik nih, tapi selanjutnya itu turun. Otomatis kan kayak tidak terurut ya, kayak dia tidak konsisten naik dan juga tidak konsisten turun, tapi ada naik turunnya. Otomatis kan itu hal bilangan yang tidak terurut. Seperti misalkan kita input bilangannya tuh misal kalau saya gambarkan sebentar. Oke, masih kelihatan. Oke. Untuk saya gambarkan bilangannya itu misal 2 5 3 4. Nah, bisa dilihat kan kita algoritma kan akan memeriksa dari belakangnya dulu ya. Ambil bilangan 4, terus ambil bilangan 3. Ini akan diperiksa bahwa 4-nya itu lebih besar dari 3. Jadi ini kan akan mengambil naik, yaitu dari sini ke sini kan kayak naik kan. Nah, terus ini kan dihapus oleh loopingnya. Ini akan dihapus. Terus di sini akan diperiksa lagi, 3 tuh lebih besar gak dari 5. Ternyata dia tuh malah lebih kecil nih. Otomatis kan kayak tidak ada konsistensi kan dari dia tuh terurut menaik atau enggak terurut menurun. Jadi otomatis jika dia tuh naik, terdeteksi dia antara bilangan satu dan bilangannya yang lainnya tuh naik turun, maka dia tidak terurut seperti itu. Oke. Nah, untuk algoritmanya sudah beres nih. Jadi untuk algoritma program digit terurut nomor 5 sudah terselesaikan. Untuk itu langsung saja end program. Oke, sekian untuk penjelasan nomor 5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi soal yang pertama itu adalah pengguna aplikasi MyTallyU akan memperoleh poin sesuai dengan keaktifan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut.
Gold user diberikan untuk pengguna dengan poin di atas 200, platinum user untuk pengguna dengan poin 100 hingga 200, terus silver user untuk pengguna dengan poin 50 hingga 99. Setiap pengguna baru akan memperoleh bonus sebesar 50 poin. Buatlah program yang digunakan untuk menentukan tipe pengguna berdasarkan poin yang dimilikinya. Masukannya itu bilangan bulat yang menyatakan poin yang dimiliki. Terus keluarannya itu teks atau string yang menyatakan pengguna itu gold user, platinum user, atau silver user. Nah, jadi yang pertama kita kasih nama programnya dulu. Nama programnya itu program MyTellU. Kamusnya cuma ada satu, yaitu poin yang nanti bakal diinputin. Dia variabelnya integer. Algoritmanya sekarang input poin. Nah, karena di sini setiap pengguna baru akan memperoleh bonus poin sebesar 50 poin, jadi kalau misalnya diinput dia poinnya 0, berarti kan otomatis dia pengguna baru. Nah, karena pengguna baru, jadi poinnya itu poin ditambah 50. Kalau poinnya lebih dari 200, dia outputnya akan gold user. Terus kalau misalnya poin lebih dari 100 dan poin kurang dari sama dengan 200, maka dia outputnya platinum user. Kalau misalnya poinnya lebih dari sama dengan 50 dan poinnya kurang dari sama dengan 99, dia bakal nge-outputin silver user. Jadi yang tadi pengguna baru itu misalnya 0, karena ditambah 50 poin, berarti dia bakal otomatis masuk ke silver user. Itu buat nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aji Sabdul Gofur. Dengan saya akan melanjutkan pembahasan soal pengpro nomor 6B, yaitu program MyTellU. Nah, di program ini disuruh untuk membuat suatu masukan poin dari aplikasi MyTellU dengan syarat poin yang valid itu lebih dari sama dengan 50. Jadi jika kurang dari 50, maka dia harus di looping atau bisa bilang harus diulang lagi dengan keluaran. Untuk keluarannya tersendiri, jika poinnya itu lebih dari 200, maka dia tuh gold user. Lebih dari sama dengan 100 dia tuh platinum user, dan lebih dari sama dengan 50 dia itu silver user. Nah, langsung saja kita buat programnya. Program MyTellU 2. Nah, langsung saja kita buat kamusnya. Kita buat variabel bill dengan tipe data integer. Langsung saja kita buat algoritmanya. Untuk algoritmanya tersendiri, pertama kita memasukkan algoritma input. Inputnya saya menggunakan variabel bill. Nah, tadi kan ada syarat. Jika syaratnya itu dia tuh lebih dari sama dengan 50, maka inputnya tuh valid. Tapi jika kurang dari 50, maka inputnya itu harus diulang lagi. Jadi bisa bilang inputnya tuh harus diulang lagi kan. Nah, di sini kita gunakan looping. Untuk loopingnya tersendiri saya gunakan while do. Jadi untuk syaratnya jika billnya tuh kurang dari 50, do inputnya akan diulang lagi atau bisa bilang akan di looping seperti itu. Langsung saja while. Nah, untuk syarat inputan sendiri kan telah berhasil. Nah, langsung saja kita masukkan yaitu keluarannya, algoritma keluarannya, yang dimana if billnya itu lebih dari 200, then dia akan nge-output dia adalah gold user. Dan untuk kondisi yang lain, else if billnya itu lebih dari sama dengan 100, then output akan menjadi platinum user seperti itu. Dan untuk kondisi selanjutnya, jika if billnya itu lebih dari sama dengan 50, then outputnya
akan mengeluarkan. Jadi jika si poinnya itu lebih dari sama 50 kan, jika ternyata dia tuh kurang dari 100 dan lebih dari sama dengan 50 nih. Nah, output dia itu akan menjadi silver user. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini untuk pembahasan pseudocode algoritma dari nomor 6B, yaitu MyTellU. Ini yang pertama, kita harus membuat algoritma perulangan jika inputnya itu tidak valid, yaitu yang valid itu kan lebih dari sama dengan 50. Jadi jika poinnya itu kurang dari 50, maka dia harus di looping inputnya. Nah, juga untuk keluarannya tersendiri, kita telah dibuat jika dia itu lebih dari 200, kalau outputnya itu gold user, lebih dari sama dengan 100 dan kurang dari sama dengan 200 platinum user, dan lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari 99 dia silver user. Dan langsung saja kita end program seperti itu. Oke, sekian untuk nomor 6B program MyTellU 2. Kita lanjut ke solve berikutnya. Ke MyTellU 3. Nah, MyTellU 3 ini sebenarnya modifikasi jawaban dari soal nomor 6B sebelumnya. Jadi, pengguna aplikasi MyTellU akan kayak sebelumnya. Tapi ini buatlah program yang digunakan untuk menentukan tipe pengguna dari sejumlah N pengguna berdasarkan poin yang dimilikinya. Masukannya itu terdiri dari beberapa baris. Baris pertama itu bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya pengguna. Ada berapa sih si pengguna ini? Terus baris-baris selanjutnya itu adalah bilangan bulat yang menyatakan poin yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Masukannya itu harus valid lebih besar sama dengan 50. Apabila tidak, maka program akan meminta masukan kembali hingga poin yang diberikan adalah valid. Keluarannya itu 3 bilangan bulat yang menyatakan banyaknya pengguna untuk masing-masing tipe pengguna, yaitu ada gold user, platinum user, sama silver user. Nah, sekarang kita tulis programnya, nama programnya program MyTellU 3, habis itu kamusnya itu ada poin, N, I, gold, sama platinum, sama user, sama silver. Dia ini integer. Oh, ini di sini ya. Oh, nggak bisa. Jadi kita ke bawahin aja. Platinum sama silver ya. Gold, platinum, silver di bawah. Di sini gold, platinum, sama user juga dia integer. Nah, algoritmanya input N. N itu banyaknya berapa, bakal ada berapa banyak pengguna yang bakal diinputin gitu. Terus ini gold, platinum, sama silvernya diasign sama 0 dulu. Dan ini kita pakai perulangan for. For I-nya for I-nya sama dengan 1, to N, sampai N, do input point. Jadi, for I-nya sama dengan 1, misalnya tadi N-nya kan berarti otomatis minimal 1 dong. For I-nya 1 sampai N, do point. Misalnya N-nya 3. Jadi, selama dia belum 3, dia bakal terus ke input poinnya mau berapa gitu. Nah, ini juga selama poinnya kurang dari 50, dia bakal ngulang nge-input terus sampai dia lebih dari sama dengan 50. Itu and while. Terus kalau misalnya poinnya lebih dari 200, si gold-nya itu gold ditambah 1. Kalau misalnya poinnya lebih dari 100 dan poinnya kurang dari sama dengan 200, ini yang platinumnya, ada platinum design sama platinum ditambah 1. Dan kalau misalnya poinnya lebih dari 50 dan poinnya kurang dari sama dengan 99, ini tuh buat yang silver. Yang silver desain sama silver ditambah 1. Jadi nanti kalau misalnya poinnya misalnya di input misalnya di input 3, N-nya 3, nanti bakal nge-input poin sebanyak 3 kali. Misalnya poin pertama 201, terus poin kedua misalnya 123, terus poin ketiga misalnya dia 59 gitu. Jadi yang pertama dia akan masuk ke poin yang gold karena dia lebih dari 200 kan, 201.
Jadi yang gold awalnya 0 ditambah 1. Habis itu yang tadi misalnya poinnya tuh sama dengan 123, berarti dia masuk ke yang platinum. Berarti yang tadinya platinum 0 jadi ditambah 1, jadi platinumnya ada 1. Terus tadi misalnya poinnya 59 dia masuk yang ke silver. Jadi silvernya yang tadinya 0 jadi tambah 1. Outputnya itu ini and if, terus and for, karena udah keluar dari percabangan sama perulangannya. Terus kita outputnya itu sesuai sama dia gold, platinum atau silver. Kalau gold dia gold user sama dengan ini pakai string terus gold. Jadi si jumlah goldnya itu ada berapa yang tadi diinputin. Terus platinum user juga sama, ini koma platinumnya ada berapa. Yang silver user juga sama, ini silvernya ada berapa, lalu end program. Nah, itu buat yang MyTalio 3. Halo guys, balik lagi dengan saya Aziz Abdul Ghafur. Kali ini saya akan membahas soal nomor 6D MyTalio 4 Pro dengan perintah soal, yaitu ini modifikasi dari jawaban soal nomor 6C ya. Ini untuk perintahnya adalah buatlah program yang digunakan untuk menentukan tipe pengguna dari sejumlah pengguna berdasarkan poin yang dimilikinya, terdiri dari beberapa baris. Setiap barisnya menyatakan poin yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Masukan harus valid lebih dari sama dengan 50. Apabila tidak, maka program akan meminta masukan kembali hingga poin yang diberikan adalah valid. Masukan akan berakhir apabila total poin keseluruhan pengguna telah mencapai 500. Dengan keluaran 3 bilangan bulat yang menyatakan banyaknya pengguna masing-masing tipe gold user, platinum user, dan silver user, seperti itu. Oke, langsung aja kita lanjut. Nah, untuk yang pertama kita buat nama programnya terlebih dahulu. Program MyTalio 4 dengan kamus. Nah, untuk kamusnya sendiri saya akan menggunakan yang pertama tuh bill itu untuk inputnya, dan yang kedua adalah gold tuh artinya untuk total yang pada gold tuh ada berapa, dan yang kedua saya akan menggunakan platinum, yang ketiga silver, dan yang keempat adalah jumlah, seperti itu. Dengan tipe data integer atau integer. Langsung saja kita buat algoritma. Pertama kita masukkan yaitu input. Dengan input atau pertama kita bisa bilang assign dulu, yaitu goldnya itu 0, karena kan buat awal-awalan buat total dari gold, platinum, dan silver kan itu 0, dan juga silver itu 0, dan juga kita masukkan jumlah itu 0. Nah, gold ini kan berarti total nanti user gold tuh berapa, platinum tuh user platinum tuh berapa, silver tuh berapa itunya, dan juga jumlah itu nanti pas di input kan kalau udah 500 ke atas dia kan bakal ke stop. Nah, jumlah tuh untuk itu. Nah, selanjutnya karena ini dalam perintahnya tuh pasti menggunakan looping atau perulangan, maka kita langsung saja saya akan menggunakan repeat akan mengulang jika yang pertama input saya menggunakan variabel bill. Nah, selanjutnya kan tadi ada syarat jika bilangannya itu lebih dari sama dengan 50, berarti kan dia valid. Otomatis kalau tidak valid dia harus diulang lagi, atau bisa inputnya terus diulang, otomatis dia harus dibuat algoritma loopingnya. Jadi jika nilai poin atau bilangannya tuh kurang dari 50, do input bill. Jadi si billnya tuh akan diulang lagi jika dia tidak valid atau bisa dibilang kurang dari 50.
Langsung aja and while. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita memakai jika maka, yaitu jika bill-nya itu lebih dari 200, then maka gold sama dengan gold ditambah 1. Jadi bisa dibilang orang yang salah satu orang yang poinnya itu lebih dari 200, maka yang user gold itu bertambah 1 gitu. Dan juga else if billnya tuh lebih dari sama dengan 100, maka yang bertambah itu user yang silver, yang platinum sama dengan platinum ditambah 1. Jadi ngedeteksi bahwa jika bilangannya itu lebih dari sama dengan 100 dan kurang dari sama dengan 200, yaitu usernya itu platinum, seperti itu. Dan juga else if bilangannya itu lebih dari sama dengan 50, maka then user yang silver itu bertambah 1. Nah, 1. Nah, seperti itu. Langsung saja untuk pengkondisian syarat sudah selesai. Langsung saja kita end if. Oke, lanjut. Dan tadi itu kan ada syarat kan, jika jumlahnya itu lebih dari 500, maka perulangan bisa bilang inputnya itu harus berhenti. Jadi kita harus masukkan nih jumlah sama dengan jumlah design jumlah ditambah bill, atau bisa bilangan yang diinput tadi. Ini saya perbaiki terlebih dahulu yang sebelah sini juga, dan di sebelah sini juga. Nah, seperti itu. Oke. Ini untuk pengkondisian syarat, atau bisa dibilang untuk membuat si perulangannya itu berhenti until dalam syaratnya itu karena kita pakai repeat until, jadi jumlahnya itu lebih dari sama dengan 500. Jadi jika kondisinya itu perulangan itu si jumlahnya itu udah sampai 500, maka inputnya itu akan berhenti, seperti itu. Dan untuk algoritma menghitung berapa orang yang gold, platinum, dan silver kan udah selesai. Langsung saja kita ngebuat algoritma dari outputnya. Nah, untuk algoritma outputnya sendiri, langsung saja kita output pertama string gold user itu kita input gold, dan terus output platinum user to platinum. Jadi ini untuk menunjukkan berapa orang dari platinum user, gold user, dan juga silver user. Output silver user, silver. Nah, seperti itu. Jadi untuk pembuatan algoritma dari MyTalio 4 ini telah selesai. Sudokot algoritmanya kita bisa bilang sudah selesai. Jadi jika kita misal input bilangannya tuh 100, maka kan dia masuk ke dalam platinum, maka bakal mendeteksi bahwa person atau bilang orang yang dia tuh berada pada range platinum itu bertambah 1. Nah, dan juga jika ini kan jumlahnya itu belum maksimal 500, maka dia akan ke looping lagi, inputnya itu bakal keulang. Dan juga ini kan ada syarat, jika dia tidak valid maka dia bakal input lagi sampai dia valid. Dan juga jika dia valid maka dia akan ke proses, entah itu poinnya itu 200, 100, atau 50. Jika berada pada range yang if-nya itu platinum gold user, maka salah satu mereka akan ditambah. Dan juga
Setelah misalkan telah mencapai maksimal 500, maka akan keluar outputnya gold user itu berapa, platinum user itu berapa, dan juga silver user itu berapa. Seperti itu. Nah, cukup sekian untuk program Mattel yang keempat. Lalu langsung saja kita tambahin untuk pelengkapnya adalah end program. Seperti itu. Oke, sekian untuk program Mattel nomor 6D. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Terima kasih. Nah, buat MyTelio 5, ini juga modifikasi jawaban dari soal 6D. Jadi, buatlah program yang digunakan untuk menentukan tipe pengguna dari sejumlah pengguna berdasarkan poin yang dimilikinya. Masukannya itu terdiri dari beberapa baris. Setiap baris menyatakan poin yang dimiliki oleh masing-masing pengguna. Masukan harus valid lebih dari sama dengan 50. Apabila tidak, maka program akan meminta masukan kembali. Akan memasukkan kembali hingga poin yang diberikan adalah valid. Masukan akan berakhir apabila total poin keseluruhan pengguna telah mencapai 500. Keluarannya itu adalah 3 bilangan real yang menyatakan rata-rata poin untuk masing-masing tipe pengguna. Ada gold user, platinum user, dan silver user. Jadi yang pertama kita kayak biasa tulis nama programnya. Nama programnya itu program MyTelio 5. Di kamusnya ini ada poin total gold. Ada poin total gold, platinum, silver, jum gold, jum plat, jum sil. Nah, jum gold itu jumlah goldnya ada berapa, jum plat juga jumlah platnya ada berapa, jum sil juga jumlah silvernya ada berapa. Ini buat rata-ratanya dia real karena nanti bakal di diff. Terus buat algoritmanya, di sini aku assign gold sama nolnya di gold, platinum, silver sama totalnya di assign sama 0 dulu. Habis itu while total kurang dari 500, jadi selama totalnya kurang dari 500, do input point. Kenapa pakai while? Karena di sini masukan akan berakhir apabila total poin keseluruhan pengguna telah mencapai 500. Jadi kalau misalnya totalnya udah sampai 500, dia akan stop input gitu. Dan ini juga while poin kurang dari 50, do input point. Karena di sini juga ada syarat masukan harus valid lebih besar sama dengan 50. Jadi kalau misalnya dia masih kurang dari 50, dia akan terus ngulang inputnya gitu. Terus and while, terus di sini total di assign sama total plus point buat nanti ke perulangan yang ini nih, yang total kurang dari 500. Jadi misalnya totalnya masih 0 kan awalnya, total ditambah poinnya. Misalnya tadi di inputnya 123, berarti 0 ditambah 123. Karena totalnya masih 123 dan itu kurang dari 500, nanti akan nge-input lagi sampai dia 500 gitu. Nah, habis itu and while. Terus if poinnya lebih besar dari 200, nah dia tuh masuk ke gold, goldnya ditambah 1. Ini juga masukin gold buat cari tahu jumlah goldnya tuh berapa sih gitu. Nih goldnya gold ditambah 1, habis itu jum gold ditambah poin. Terus else if poinnya lebih dari 100 dan poinnya kurang dari sama dengan 200 dan platinumnya ditambah 1. Jum platnya itu jum plat ditambah poin. Terus else if poin lebih besar dari 50 dan poin kurang dari sama dengan 99 dan silvernya ditambah 1, terus jumlah silver ditambah poin. Terus and if dan and while. Habis itu kita buat hitung rata-ratanya. Rata-rata goldnya itu jumlah gold, jadi jumlah si poin goldnya ada berapa, di diff sama goldnya yang ada berapa, banyak goldnya itu ada berapa. Itu juga sama kayak platinum sama silvernya. Kalau misalnya rata-rata goldnya lebih besar dari 0, dia masukin output rata-rata gold user sama dengan hasil rata-rata goldnya berapa. Tapi kalau misalnya goldnya dari awal udah desain sama dengan 0, jadi dia nggak ada yang masukin gold gitu. Maksudnya dia nggak masuk ke syarat kondisi buat gold, dia outputnya otomatis 0 karena dia nanti tidak terdefinisi buat didiff sama si jumlah goldnya karena 0. Rata platinum juga sama, dia outputnya rata-rata platinum user sama dengan rata platinumnya berapa. Terus and if
And if rata silver juga sama, outputnya rata-rata silver user sama dengan hasil rata silvernya berapa. Terus else if silvernya kurang dari sama dengan 0, dia outputnya otomatis 0. Lalu unprogram. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.